Baik, kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asra'il anbiya'il wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ibu Ratna Duhita Pramintari, SKM, MSI, selaku dosen psikologi pengampu mata kuliah intervensi kelompok dan komunitas Universitas Islam 45 Bekasi, dan yang terhormat kepada narasumber yang telah hadir di dalam acara webinar ini, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu RT Perumahan Taman Raya dan webinar yang insya Allah berbahagia ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sebentar, mungkin tadi ada sedikit berdengung gitu suaranya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf atas gangguannya. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur dan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, hingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dian Astrid, silahkan menyapa peserta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada Nabilah Munifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya ada Putri Irbah Konita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ada Iva Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, saya sendiri Dwi Hartani. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni acara yang pertama adalah pembukaan. Nah, sebelum lanjut ke materi yang inti, kami memohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera sebagai bentuk dokumentasi kami. Acara yang kedua, pemaparan isi materi sekaligus diskusi tanya jawab. Dan yang ketiga adalah penutup. Karena
Acara ini sifatnya adalah online dan kami butuh kerjasama kepada para peserta. Untuk itu, kami mohon kepada seluruh peserta untuk memute audio hingga nanti sesi tanya-jawab berlangsung, atau apabila dipersilahkan oleh saya selaku pembawa acara atau pembicara untuk dapat menyampaikan pertanyaan atau masukan dengan menyalakan audio yang disampaikan oleh audio, silahkan audio dinyalakan agar acara dapat berjalan dengan tertib dan juga audio yang disampaikan oleh pembicara dapat terdengar dengan jelas dan baik kepada peserta lainnya. Nah, untuk pembukaan kali ini, marilah kita membuka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara inti ini, baik sebelum kita lanjut ke pemateri, kami meminta kepada peserta untuk mengaktifkan kamera sebagai dokumentasi kami. Silahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Apakah sudah? Acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nanti yakni pemaparan pembahasan pada tema kali ini, yaitu self-awareness di era pandemi. Baik, sebelum kita mulai pada materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu kepada pemateri. Pemateri adalah bernama Jajang Wijaya, yang lahir di Cianjur tanggal 28 Agustus tahun 98. Beliau berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dan kewarganegaraan Indonesia. Dan alamat sekarang berada di belakang Terminal Bayangan Unisma. Beliau ini saat ini masih berstatus mahasiswa di Universitas Islam 45 Bekasi yang sedang menjalani semester akhir. Beliau juga memiliki banyak prestasi dan pengalaman. Untuk pengalamannya, yaitu pada tahun 2017, Kak Jajang magang sebagai pembina asrama di Yayasan Khairul Bariyah. Tahun 2018, beliau magang sebagai pengajar Al-Quran di Yayasan Al-Ikhlas, dan tahun 2018 sampai 2019, beliau magang sebagai pengajar Al-Quran di Yayasan Sahabat Duafa, dan tahun 2019 sampai saat ini sebagai guru di SDIT Nurul Fikri. Silahkan Kak Jajang untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Iya, sudah terdengar jelas, Kak. Jadi untuk sesi perkenalan singkat saya ulangi, perkenalkan, nama saya Jajang Wijaya. Sekarang saya mahasiswa akhir, namun tadi ada yang kurang. Ya, kalau sekarang saya mengajar di Sekolah Islamic Green School di Mustikasari. Kemudian ya, saya juga mengabdi di Sanggar Madrasah, yaitu sanggar untuk menampung atau membina anak-anak jalanan, terkhususnya di Kota Bekasi ini. Saya bergabung di sanggar ini sejak tahun 2017 sampai sekarang juga, gitu. Walaupun saya berstatus mahasiswa, alhamdulillah saya masih bisa bereksplorasi ke berbagai tempat, bergabung dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada baik ada di Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit sharing, berbagi tentang salah satu psikologi, khususnya tentang self awareness. Mohon maaf kepada operator untuk share screen PowerPoint-nya.
harapkan teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman saya selaku adik kelas saya mohon menyimak dengan baik. Jikalau nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan juga. Ataupun kalau nanti di tengah-tengah pembicaraan ada yang kurang dimengerti, boleh raise hand atau bertanya langsung di kolom chat. Silahkan Kak Nabila Munifah di share screen-nya. Mohon maaf Kak Jajang, suaranya agak kurang besar, masih kecil di sini. Kerasin lagi. Terima kasih. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu rumpun dari psikologi, yaitu tentang peran self awareness di era pandemi ini. Peran self awareness ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terutama di dalam menghadapi masa pandemi ini. Oke, silahkan next slide. Seperti yang mungkin sudah banyak sekali berita-berita di acara televisi, internet, baik internet itu di dunia sosial media, baik Facebook, Instagram, ataupun media-media yang lainnya, kita sudah sering mendapatkan penjelasan tentang apa sih yang disebut dengan coronavirus atau COVID-19. Dari awal yang kita ketahui, virus ini berasal dari negara tetangga atau negara lain yang jauh, atau kita bisa sebut negara itu Wuhan, Cina, kemudian bisa sampai terpapar kepada negara kita. Kemudian di negara kita sampai sekarang virus ini terus berkembang, dan kenapa hal tersebut terus saja berkembang dan dampaknya itu bisa kita rasakan di berbagai sektor, mau sektor pendidikan, pertanian, terus kuliner, dan sektor-sektor lainnya. Namun dampak positif juga dari adanya wabah tersebut, gitu, meningkatnya beberapa sektor yang berkebalikan dengan beberapa sektor lainnya, seperti bidang internet, dunia sosial itu meningkat tajam. Kemudian dunia kesehatan itu trennya meningkat pesat atau berkembang maju secara positif walaupun terpapar dengan adanya virus coronavirus ini. Oke, silahkan lanjut. Next slide, please. Oke. Mohon maaf Kak Kemudian, Jajang, suaranya ya. masih kurang keras. Oke. Bisa nggak usah pakai handset aja? Apa gimana? Sekarang jelas? Jelas Deket lagi Kak, masih kurang jelas sedikit. Sekarang jelas? Oke. Suaranya udah terdengar? Terdengar tapi masih kecil. Pakai headset, nggak pakai headset sama. Oh, sama. Oke, coba. Halo? Lama lebih. Nah, udah jelas Kak. Udah. Oke, saya pegang saja ya. Kemudian bagaimana sih virus corona ini menyebar di negara kita? Kemungkinan tertularnya itu seperti mungkin pakar-pakar dan mungkin teman-teman sendiri sudah pernah baca, dan saya tidak akan membahas begitu dalam karena ini bukan ranah saya gitu. Penyebarannya bisa terjadi lewat sentuhan, lewat air yang keluar dari dalam tubuh kita. Kemudian hal tersebut bisa terpapar ketika kita mungkin bersin, kemudian bergantian atau bertukar pakaian dengan korban atau pasien yang positif atau dinyatakan dia positif COVID gitu. Kemudian hal tersebut juga sampai sekarang alhamdulillah kan kita sudah mengetahui bahwa misalnya kita di Indonesia sendiri udah ada dijalankan untuk vaksinasi. Nah, vaksinasi ini berfungsi untuk mencegah, salah satu ikhtiar dari pemerintah, dari diri kita juga untuk bisa beradaptasi dengan virus ini, karena
ketika virus ini sudah menyebar, tidak ada cara lain kecuali kita harus berdampingan untuk tetap hidup, tetap menjalankan peran dan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, walaupun virus corona ini tetap ada gitu. Jadi virus corona itu mungkin gak akan hilang dan gak akan benar-benar hilang. Kenapa? Karena virus corona ini terus bermutasi dan terus menyebar gitu dari satu orang ke orang lainnya. Dan harapannya di negara kita ini kita bisa lebih survive, lebih bisa berdampingan, lebih bisa menjaga diri kita sendiri agar imun di dalam tubuh kita itu tidak turun gitu. Kenapa virus ini bisa menyebabkan kita sakit gitu? Karena imun di dalam tubuh kita ini sedang menurun gitu. Jikalau imun kita kuat gitu, walaupun kita terpapar dengan virus ini, insya Allah kita tidak akan merasakan gejala-gejala orang sakitnya. Makanya itu disebut dengan ODP atau orang dalam pemantauan atau ODG orang dengan tanpa gangguan, maksudnya orang tanpa gejala gitu. Kemudian next slide. Oke, next slide. Please. Kemudian di sini ada apa namanya itu gejala infeksi coronavirus yang mungkin sudah teman-teman dan ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang sudah tahu gitu bahwasannya gejala yang umum dan kita rasakan dan kita ketahui dan kita dapatkan infonya baik dari berita dan internet itu seperti hidung beringus, sakit kepala, batuk, panas, kemudian suhu tubuh di atas 37, kemudian sesak napas, hilangnya indera penciuman dan yang lainnya gitu. Nah, ketika teman-teman atau ibu-ibu ketika kita mendapati diri kita atau tetangga kita atau siapapun gitu yang merasakan gejala-gejala ini, pertama jangan panik gitu. Karena hal atau sesuatu yang membuat kita panik tersebut malah kita biasanya salah dalam mengambil langkah untuk selanjutnya. Lebih baik kita pantau, kita support dia gitu. Dengan cara apa? Dengan memberikan kata-kata yang baik, memberikan dukungan baik finansial atau non finansial gitu. Karena dukungan mental bagi mereka penderita atau orang-orang dengan gejala tersebut itu sangatlah penting gitu. Makanya kita perlu yang namanya self awareness. Oke, silahkan lanjut. Kemudian kita juga bisa melakukan pencegahan terhadap terpaparnya virus corona ini gitu. Bagaimana caranya? Itu semua gitu yang mungkin teman-teman baca di layar ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada faktanya di negara kita, di kehidupan masyarakat kita, walaupun baik dari masyarakat ataupun lembaga sosial sudah melakukan sosialisasi terkait bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara menanganinya gitu. Tetapi masyarakat kita masih belumlah sadar untuk melakukan hal-hal tersebut dengan sendirinya gitu. Jadi mereka masih harus tetap terus diingatkan. Jikalau tidak ada razia atau tidak ada pemeriksaan dari pemerintah, mereka sering abai. Begitupun banyak masyarakat yang merasa nggak kenapa-napa kok tidak memakai masker untuk saat ini. Karena mungkin gitu. Di dalam pikirannya saya sampai saat ini selalu sehat-sehat saja gitu. Karena untuk pencegahan tersebut justru kita harus menjaga protokol yang telah orang-orang atau pemerintah tetapkan. Karena pemerintah memutuskan protokol tersebut bukan hanya karena kemauan tapi berdasarkan riset, fakta dan data yang telah mereka olah dan mereka analisis gitu. Bagaimana caranya? Mungkin teman-teman dan ibu-ibu sekalian sudah pada tahu dan sudah sering kali mendengar di berbagai media seperti mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak dan yang lainnya. Oke? Nah, itu doang pembahasannya. Lanjut, silahkan.
Nah, ini juga masih masuk ke dalam tahap pencegahan ya yang harus kita lakukan baik ketika di dalam rumah atau mau berangkat keluar ataupun ketika kita sepulang dari aktivitas yang melibatkan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, bersentuhan dengan banyak orang gitu. Dengan banyaknya berkerumun di tempat-tempat yang ramai, hal tersebut meningkatkan resiko kita untuk terpapar dengan penyakit ini gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu virus ini, kita tidak bisa lihat bagaimana bentuk dan wujudnya gitu. Jadi alangkah baiknya kita lebih sadar terhadap diri sendiri, lebih sadar dengan keadaan apa dimulai daripada keluarga kita gitu. Kalaupun kita melihat orang lain gitu tidak memakai masker, tidak mematuhi protokol kesehatan gitu, kita kalau tidak berani untuk menegurnya, tidak berani untuk mengingatkannya, itu berkeliaran keluar rumah sesuai dengan instruksi yang diinstruksikan oleh pemerintah tersebut. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan diri kita sendiri gitu. Berobat. Oke, lanjut. Oke. Masih lanjut? Silahkan lanjut lagi. Nah, masih lanjut. Karena ini masih pembahasannya sama ya, seperti yang tadi gitu. Terkait protokol, belanja berkerumun di tempat-tempat umum. Lanjut lagi. Nah, ini nih. Seringkali kita ketika ada orang yang seperti yang tadi saya singgung di awal, ketika ada orang yang kita kenal, tetangga atau siapapun yang di sekitar tempat tinggal kita terpapar COVID-19 ini, pertama kita jangan membulinya gitu. Atau menjaga jarak boleh, tapi tidak dalam artian untuk tetap berkomunikasi, karena komunikasi kita masih tetap bisa berjalan dengan cara apa? Dengan kalau sekarang masih ada media sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau Instagram, ataupun TikTok, dan yang lainnya gitu. Ketika kita mendapati tetangga tersebut kurang sehat atau terpapar COVID ini, justru sebaiknya kita memberikan dorongan mental positif atau support yang positif gitu. Dengan cara apa? Seperti yang tadi saya singgung, bisa dengan cara materi atau non materi. Materi dengan apa? Kalau kita memiliki sedikit kelebihan rezeki dari apa yang kita punya, kita bisa membantunya gitu. Mungkin sekarang seperti yang kita tahu bahwa yang sulit bagi pasien-pasien corona itu adalah menemukan atau mendapatkan tabung oksigen gitu. Karena kesusahan ini gitu. Mungkin teman-teman atau ibu-ibu di sini atau bapak-bapak di sini memiliki kelebihan terkait atau mengetahui informasi. Kalau kita memiliki kelebihan rezeki, kita bisa membelikannya, kita bisa membantunya dengan menyediakan tabung oksigen tersebut gitu. Kita bisa menyalurkannya di mana? Banyak gitu. Kalau kita kenal langsung, bisa kita langsung kasih ke orangnya gitu. Tapi kalau kita tidak kenal atau kita hanya ingin berpartisipasi, kita bisa melakukannya di lembaga-lembaga sosial, baik yang diakui pemerintah ataupun swasta gitu. Kemudian stigma negatif yang kita berikan kepada orang-orang yang terkena atau terpapar COVID ini sebaiknya dan seharusnya kita hilangkan gitu. Karena orang yang terkena positif COVID ini bukan aib gitu. Siapa saja bisa diterima ya. Siapa saja bisa terpapar gitu dengan kondisi kita yang sekarang gitu. Jadi ketika teman-teman ada yang sakit, ada yang kurang sehat, silahkan kalau tidak mampu untuk menghadapinya sendiri, bisa meminta tolong kepada tetangganya, kerabatnya, atau teman-temannya yang ada di lingkungan sekitar ataupun jauh yang bisa sekiranya membantu kita dalam recovery atau penyembuhan kita. Silahkan lanjut.
Nah, kesehatan mental terhadap pandemi COVID ini. Kesehatan mental dalam kondisi pandemi COVID perlu penanganan tersendiri karena mengubah beberapa aspek kehidupan termasuk social distancing, karantina, dan isolasi mandiri, beraktivitas di rumah, panic buying, hingga perubahan penanganan di fasilitas kesehatan. Kondisi yang berubah dengan begitu cepat untuk waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya serta pemberitaan secara terus-menerus menyebabkan perubahan kesehatan mental. Oke. Ketika kita seringkali mendapatkan berita-berita negatif gitu dari luar, otomatis di dalam pikiran kita gitu bakal akan gitu melakukan hal yang sama gitu. Karena hal-hal yang negatif tersebut biasanya gitu masih tersimpan di memori otak kita gitu. Sehingga ketika kita mendengar kabar yang negatif terus setiap hari gitu, pikiran-pikiran kita juga akan ikut menjadi negatif gitu. Namun sebaliknya, jikalau kita bisa mengambil pelajaran, hikmah dalam setiap kejadian gitu, dari setiap hal yang kita lakukan atau hal-hal negatif yang menimpa kita, tetangga kita, dan kita bisa memberikan efek atau dampak yang positif, maka hal tersebut gitu akan memberikan perubahan yang baik itu bagi lingkungan kita, keluarga kita maupun masyarakat kita. Jadi kesehatan mental itu dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kita lebih aware terhadap kebutuhan kita, kita lebih aware dengan tetangga-tetangga kita lebih sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan kita gitu. Dan hal tersebut semoga bisa kita selalu lakukan secara konsisten, secara terus-menerus gitu, sehingga menyebabkan pandemi ini atau coronavirus ini di lingkungan, terutama di lingkungan sekitar kita bisa lebih menurun gitu. Terkhusus untuk zona-zona yang mungkin sudah terpapar atau bisa disebut dengan zona merah atau zona hitam. Oke. Lanjut. Nah, dari tadi saya membahas tentang self awareness gitu. Self awareness itu apa sih gitu? Kalau kesadaran diri apa sih gitu? Jadi keadaan seseorang yang mampu memahami kondisi dirinya sendiri, mampu mengontrol emosi sesuai dengan keadaan sekitarnya, serta mampu memahami kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita memiliki self awareness yang tinggi gitu, kemungkinan kecil kita terpapar dengan virus ini. Gitu. Karena kenapa gitu? Karena dengan self awareness atau kesadaran diri yang tinggi, kita bakalan lebih menjaga diri kita, lebih bisa menjaga keluarga kita, lingkungan kita gitu, agar mereka tetap bersih, mereka tidak sembarangan untuk bersentuhan dengan orang atau berkerumun dengan orang-orang banyak yang sekiranya kita tidak mengenal dan tidak mengetahui bagaimana status kondisi keadaan orang tersebut gitu. Jadi self awareness ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi masa pandemi seperti ini. Oke, silahkan lanjut. Oke, kalau ini mah angka positif COVID yang semakin meningkat gitu. Bagaimana sih bisa gitu? Karena ya tadi gitu, self awareness di negara kita itu sangat rendah, bisa jadi gitu. Kesadaran diri kita, kesadaran diri masyarakat kita itu masih sering abai dengan protokol, pentingnya vaksin gitu, pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya makan tepat waktu gitu. Oleh sebab itu dampaknya itu ya kembali ke masyarakat kita juga gitu. Buat orang-orang yang mereka aware terhadap kesehatan mereka, terhadap gejala-gejala atau lingkungan kehidupan mereka, insya Allah mereka bakalan bisa terhindar dari paparan atau virus corona ini. Namun bagaimana sih jika kita sudah terlanjur terpapar gitu dengan adanya virus corona ini? Apa yang harus kita lakukan gitu? Tetap self awareness kita harus tetap tinggi walaupun kita sudah terpapar dengan virus ini gitu. Dengan cara apa? Kita tidak menularkannya gitu, tidak menularkannya kepada orang lain gitu, tidak membuat orang lain bersentuhan dengan kita gitu. Itu salah satu self awareness yang harus dimiliki untuk pasien-pasien yang mereka namanya diisolasi gitu. Walaupun
berat gitu. Pastinya berat ketika kita harus isolasi mandiri, kemudian harus kondisi sendiri gitu. Serba tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu. Namun karena self awareness kita tinggi dan kita juga tidak ingin untuk menularkan penyakit ini, menularkan virus ini ke orang lain, maka tahan gitu. Kita harus bisa menahan hal tersebut sehingga kita bisa atau mampu untuk tetap menjaga diri kita gitu, menjaga keluarga kita. Walaupun kita sudah terpapar, berarti kita harus ikhtiar ke dokter gitu, ke rumah sakit gitu. Jadinya baik orang yang terpapar virus corona maupun tidak terpapar virus corona harus tetap menumbuhkan self awareness yang tinggi gitu, sehingga pertumbuhan angka COVID ini bisa ditekan gitu. Selanjutnya, nah ada juga mungkin orang-orang yang berpendapat memang segala sesuatu itu datang dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti hal yang kita ketahui bahwasannya kita manusia bisa memilih gitu, hal-hal apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Itu tergantung kepada siapa gitu. Walaupun takdir itu dari Allah gitu, tapi Allah menyediakan atau memberikan kita pikiran gitu, memberikan kita kaki, tangan, mata, mulut dan hidung agar kita bisa ikhtiar gitu, agar kita bisa melakukan yang terbaik untuk masa depan kita gitu. Begitupun coronavirus ini yang mungkin dulu teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak di sini ketahui bahwasannya pemerintah kita menyepelekan tentang adanya virus ini dengan candaan, dengan guyonan gitu. Padahal di negara-negara lain mereka sudah prepare gitu. Mereka sudah bersiap-siap bahwasannya virus ini akan menyebar dan begitu meledak gitu. Karena keterlambatan hal tersebut gitu, sehingga masuklah ke Indonesia ini gitu. Kemudian baik dari pemerintah, kemudian dari masyarakatnya juga gitu. Dari masyarakatnya juga kesadaran dirinya masih rendah gitu. Ya mungkin karena berbagai alasan yang sebenarnya kita bisa terima gitu. Seperti mungkin buat pedagang UMKM atau pedagang sehari-hari gitu. Mereka kesusahan gitu. Kesusahan dalam artian mereka ketika mereka berhenti berjualan gitu, mereka tidak dapat menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Kemudian bagi yang pemerintah, kenapa disebut salahnya? Karena ya pemerintah kalau dibanding dengan negara-negara lain mungkin bisa dibilang agak terlambat gitu, sehingga penyebaran virus corona ini terjadi di Indonesia kemudian terus bertambah dan bertambah gitu. Hal tersebut membuat kita atau negara atau masyarakat kita merasakan dampak yang begitu hebat gitu, begitu terasa gitu. Baik dari berbagai sektor usaha, sektor pariwisata ataupun yang lainnya. Ya silakan lanjut. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara kita untuk membangun self awareness atau kesadaran diri di masa pandemik atau COVID ini? Walaupun ya kita ketahui bahwasannya masa pandemi ini udah berlangsung hampir dan menuju 2 tahun ya. Kita bisa ketahui bahwasannya kita mulai merasakannya itu bulan Maret tahun lalu, kemudian sekarang Maret sudah lewat dan mau mulai Agustus, jadi sekitar 1,5 tahun, mau jalan 2 tahun. Adapun pendapat beberapa ahli mungkin pandemi ini akan berakhir sekitar 3 atau 4 tahun, bahkan bisa jadi lebih. Karena itu menurut pemaparan berdasarkan data-data yang mereka dapatkan, kemudian tingkat kesadaran masyarakat kita gitu, tingkat kepatuhan masyarakat kita terhadap protokol kesehatan gitu. Sehingga hal tersebut atau recovery negara kita, masyarakat kita masih jauh gitu. Silakan. Yang pertama meditasi, memusatkan perhatian, jadilah pendengar yang baik. Oke, untuk pertama itu meditasi.
Untuk meditasi ini, Anda memfokuskan pikiran terhadap kondisi yang sedang terjadi. Saat inilah tubuh akan menyadari diri sendiri dan apa yang terjadi dalam diri hidup. Jadi untuk yang pertama, meditasi ini bisa jadi meditasi itu nggak duduk lama-lama, nggak mesti gitu. Atau meditasi itu kalau kita bisa sebutkan dalam bahasa lainnya mungkin muhasabah atau introspeksi diri gitu. Kita duduk merenung sebentar tentang apa-apa yang telah kita lakukan gitu. Apa-apa yang bisa membuat kita tetap sehat gitu di dalam masa pandemi ini. Apa-apa yang membuat diri kita bisa tetap maju walaupun dalam keadaan berat dan saat pandemi ini. Ketika kita memiliki hal-hal yang ingin kita capai gitu, self awareness kita atau kesadaran diri kita tinggi gitu, impian dan apapun yang kita inginkan bisa tetap tercapai dengan kesadaran yang tinggi gitu. Untuk mereka bagi UMKM, mereka tetap menjalankan protokol kesehatannya gitu. Untuk apa? Untuk meminimalisir dampak dari COVID ini gitu. Untuk meminimalisir kita terpapar dengan virus corona ini gitu. Nah, kemudian memusatkan perhatian dan jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik ini kita harus atau mau mendengar atau mencari berita-berita yang baik gitu. Yang baik itu pertama mungkin dalam tahap pencegahan gitu, selalu update gitu, karena pemerintah biasanya mereka mengupdate atau memberikan tips-tips baik di internet ataupun yang lainnya gitu untuk menjaga kesehatan kita gitu, atau agar kita terpapar dari virus-virus corona ini dengan cara ya tadi yang seperti yang sebutkan, makanan gitu berpengaruh, lingkungan berpengaruh gitu ya. Kemudian untuk tetap olahraga gitu, olahraga di dalam rumah seperti apa ya, kalau misalnya tidak bisa di dalam rumah atau mau di luar ruangan boleh, yang penting harus tetap tubuh kita tetap terjaga imunnya, kesehatannya gitu, setidaknya lah seminggu sekali gitu untuk tetap berolahraga. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Jadi membangun self awareness itu bisa kita mulai pertama dari diri kita sendiri gitu. Untuk pertama lebih memikirkan, lebih memusatkan diri kita gitu, perhatian kita, pikiran kita terhadap apa yang akan kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Pertama untuk menggapai impian kita, untuk tetap terjaga dari terhindar dari coronavirus ini gitu. Sembari kita harus tetap maju gitu, walaupun susah, walaupun berat gitu. Setidaknya kita bisa memulai perubahan yang ada di masyarakat kita gitu, di lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita memakai masker gitu, kemudian mematuhi protokol kesehatan, nah ketika teman kita atau lingkungan keluarga kita tidak mematuhinya, coba kita untuk mengingatkannya secara perlahan dan baik-baik gitu. Jikalau tidak bisa, maka kita harus secara ketat mematuhi protokol kesehatan tersebut, karena dampak negatif dan positifnya akan kembali ke diri kita sendiri gitu. Jikalau kita menyayangi orang-orang terdekat kita, untuk sekarang mari kita patuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita, saling mengingatkan gitu, dimanapun dan kapanpun. Sekian, terima kasih. Boleh jikalau ada yang mau ditanyakan dan mau bertanya atau diskusi tentang seputar perkembangan COVID, kemudian tentang self awareness ini. Ya, silahkan kepada MC moderator. Terima kasih Kak Jajang atas penyampaian tentang self awareness. Ternyata self awareness ini sangat berpengaruh ya buat, sebenarnya tidak hanya untuk di era pandemik, tapi buat kehidupan sehari-hari juga sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Dan self awareness ini ternyata sangat baik sekali untuk diri kita, untuk menjaga diri kita, untuk bagaimana kita tetap menjaga kesehatan mental. Saya ingin bertanya kepada Kak Jajang, boleh, mengenai bagaimana sih cara menangani masyarakat yang telah mengalami misalnya berdampak
pada virus corona ini, tetapi mereka kan sudah tahu cara bagaimana mencegahnya, bagaimana protokol kesehatan yang harus ditaati. Tetapi mereka itu masih kadang kayak cuek, apa sih, kayak aku ini kan kebal sama itu, kayak percaya nggak percaya gitu. Bagaimana cara kita agar menyadarkan diri mereka kalau sebenarnya virus ini itu bahaya, dan bagaimana cara mereka agar mereka sadar gitu. Baik, izin menjawab. Yang pertama kita lakukan adalah kita sendiri untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut gitu. Untuk apa gitu? Jadi kita tidak hanya sekedar memberitahukan, mengingatkan mereka, tapi kita juga memberikan contoh terhadap mereka gitu. Bagaimana baiknya gitu kita mematuhi protokol kesehatan gitu. Dan mengingatkannya tentu dengan cara yang sesuai. Jikalau kita teman, kita bisa ngobrol. Jikalau itu orang lain, tegur dan ingatkan secara baik-baik gitu. Kalau perlu gitu, kita memberikan fasilitasnya gitu. Jadi tidak hanya sekedar memberitahu, tapi dibarengi dengan peralatan atau alat-alat yang menunjang menunjang terjaganya atau mematuhi protokol kesehatan. Seperti kita memberikannya masker atau face shield, begitupun kita memberikannya hand sanitizer agar orang tersebut mau gitu merubah sikap dan kebiasaannya. Walaupun pada dasarnya berat, namun ketika kita mau mengingatkan terus dan terus, dan yang paling penting sih jangan lelah dalam mengingatkan. Itu saja. Silakan. Baik, terima kasih Kak Jajang atas penjelasan. Baik, untuk saya akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya kepada pemateri. Apakah ada yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian? Jika ingin bertanya, tolong dinyalakan kamera dan audionya ya. Baik, karena belum ada yang ingin bertanya. Maaf, saya mau boleh. tanya. Silahkan Ibu. Ya, boleh, Assalamualaikum silahkan Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, bagaimana agar anak, terutama untuk anak-anak ya, anak-anak itu kan agak susah tuh kalau dikasih tahu harus pakai masker, harus di rumah saja gitu kan. Namanya anak-anak kan pengennya main kan. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua memberi pemahaman terhadap anak agar anak itu mengerti bahwa yang terbaik itu di rumah. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Riana atas pertanyaannya, sangat baik sekali ya. Jadi untuk anak-anak itu kadang emang suka ngeyel ya kalau diomongin sama orang tua, kadang masih mikirin asiknya aja gitu. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Bagaimana Kak Jajang, apakah langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab saja ya. Dalam menangani anak-anak tersebut, seperti yang saya ketahui ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu, anak-anak itu berbeda gitu dengan kita sebagai orang dewasa, sebagai orang-orang yang mampu membedakan mana yang lebih baik gitu, mana yang tidak baik untuk diri kita. Namun anak-anak harus lebih di-attract atau lebih ditarik perhatiannya gitu. Dengan cara apa gitu, agar mereka aware terhadap virus corona ini, aware dengan kesehatan mereka gitu. Pertama, kita bisa memberikannya, kalau sekarang mungkin buat ibu-ibu ataupun siapa saja gitu yang ada di rumah, memberikan video edukasi yang membuat yang anak itu suka gitu, yang anak itu tertarik dengan hal tersebut gitu. Dengan cara mungkin ada anak yang suka nonton YouTube, di YouTube kita setelinnya hal-hal yang sekiranya anak itu suka, tapi dibarengi dengan edukasi atau pendidikan
tentang pentingnya gitu untuk menjaga protokol kesehatan ketika keluar rumah, ataupun gitu jikalau anak tersebut supaya ingin tetap di rumah gitu, kasih anak-anak tersebut gitu hal yang mereka sukai gitu, insya Allah mereka bakalan tetap di rumah gitu. Tapi ingat juga bahwasannya biasanya kalau anak-anak itu terlalu banyak gitu memegang gadget, mohon maaf, gadget ataupun berbau-bau apa namanya itu elektronik itu kurang baik, karena bagi mereka itu sekarang itu adalah masa pertumbuhan mereka gitu. Jadi jangan sampai mereka stagnan atau diam saja di depan layar laptop, agar anaknya itu biar enggak bawel, enggak apa namanya itu, enggak rusuh, atau biar anaknya itu tetap di rumah dikasih main game seharian misalnya. Itu sangatlah berdampak kurang baik gitu bagi kesehatan, pertama kesehatan tubuhnya, kedua pertumbuhan atau perkembangan kognitifnya gitu. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa lebih kreatif dalam menjalani aktivitas atau menemani aktivitas anak di rumah gitu. Baik mungkin bagi ibu-ibu atau yang mereka memiliki masa kecilnya, coba hadirkan permainan-permainan dari masa lalu yang mungkin mereka tidak ketahui gitu, sehingga mereka atau atensi mereka atau fokus mereka, perhatian mereka bisa tertuju ke hal-hal yang lain yang mungkin mereka tidak dapatkan di dunia luar gitu. Jadi pandai-pandailah menjadi orang tuanya gitu, karena setiap anak itu berbeda, perlakukan anak juga berbeda gitu. Kalau anak itu ingin di rumah supaya betah, berikanlah atau aktivitas yang membuat anak itu merasa nyaman dan lebih aman di rumah gitu, daripada di luar rumah. Begitu dari hal yang bisa saya sampaikan atau saya sharing. Terima kasih. Terima kasih Kak Jejang atas jawabannya. Semoga dapat terjawab ya Ibu Riana. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dibuka kembali. Silahkan untuk peserta yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Atau rekan-rekan sekalian, mahasiswa yang ingin bertanya mungkin, atau di sekitar lingkungan yang juga mengalami self-awareness yang kurang di lingkungan keluarga ataupun di tetangga sekitar, boleh juga ditanyakan. Baik, karena belum ada yang ingin bertanya, mungkin selanjutnya kita beri kesempatan untuk mahasiswa. Ayo, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin karena tidak ada pertanyaan, kita beri kesimpulan saja. Ya Kak Jajang, bagaimana? Ya, jadi untuk self-awareness sendiri, kesimpulannya ya, mari kita mulai dari hal yang terdekat, dimulai dari diri kita sendiri gitu. Dimulai dari diri kita sendiri untuk tetap menjaga diri kita sendiri ini gitu. Karena kita sangat menyayangi diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga kita gitu. Dimanapun dan kapanpun tetap jagalah diri sendiri dan tingkatkanlah kesadaran diri kita untuk menjaga diri kita gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jajang atas waktunya. Dan karena waktunya sudah habis, mungkin kita akhiri saja. Untuk sesi tanya jawab juga sudah kami tutup ya, karena waktunya juga sudah melampaui batas.
untuk Bapak, Ibu, dan peserta webinar ini. Selanjutnya kita akhiri saja. Sekian, mari kita tutup bersama-sama webinar kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa khafairun, yaitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, saya pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.